Shalom, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam surat 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat 17 firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan di dalam surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17 ini dibawa tema Aku telah dikasihaninya. Aku telah dikasihinya. Saudara, Rasul Paulus seolah-olah mengingat kembali momen-momen pertama kali bertemu dengan Tuhan. Dan inilah yang dikisahkan pada bagian ini. Sebagai gembala menceritakan pengalaman imannya kepada Timotius yang adalah anak rohaninya. Pada bagian yang lalu kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan hari ini kita akan meneruskan bagian ini, bahwa aku telah dikasihinya. Saudara, kita tidak boleh melupakan kebenaran yang sederhana dan mendalam, bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Di ayat 15. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan satu introspeksi diri, kesadaran diri seorang hamba Tuhan. Dia menyadari bahwa kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan dia juga menyadari bahwa di antara semua orang yang paling berdosa, akulah yang paling berdosa. Saudara, ketika perjumpaan kembali dengan Tuhan di dalam iman kepada Kristus Yesus, kasih karunia yang melimpah itu dirasakan, dialami dalam perjumpaan dengan Tuhan. Maka ketika perjumpaan kita bersama dengan Tuhan, itulah yang menjadi berita, yaitu Injil. Injil adalah berita tentang kasih karunia Allah yang melimpah dan mengubahkan bagi orang-orang berdosa. Saudara, kalau kita membaca dan merenungkan Saulus dalam nama Yahudinya sebagai seorang penganiaya, diubah menjadi pribadi sebagai pengkhotbah yang luar biasa. Kalau kita melihat di ayat yang 11 mengatakan bahwa pertobatannya itu menjadi contoh dari apa yang Allah dapat lakukan terhadap setiap orang berdosa. Saudara, tidak ada yang di luar kasih karunia Allah yang berlimpah. Ketika kasih karunia Allah di dalam Kristus mengalir dalam kehidupan seseorang, itu akan selalu mengubah orang tersebut secara radikal. Maka Injil yang adalah berita tentang kasih karunia itu, maka Injil ini didasarkan pada kebaikan dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Kalau kita melihat di ayat 13b sampai 14. Saudara, Tuhan tidak menyelamatkan kita karena kelelayakan apapun dari pihak kita. Itu semua karena anugerah dan kasih sayangnya. Maka ketika Paulus mengatakan bahwa dia mendapat belas kasihan, karena apa? Karena dia bertindak bodoh
dalam ketidakpercayaan. Coba kita melihat di dalam ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Apa yang menjadi tindakan Paulus? Belum bertemu dengan Tuhan, belum bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Dan ketika mengatakan, aku telah bertindak bodoh dalam ketidakpercayaan karena di luar iman percaya kepada Tuhan. Dia tidak bermaksud bahwa dia pantas menerimanya. Maksudnya di sini bahwa dia dengan sengaja menolak anugerah yang telah diperlihatkan kepadanya. Tapi kitab suci atau Alkitab kita membedakan antara orang yang berdosa karena ketidaktahuan dan orang yang sengaja menolak terang yang telah dianugerahkan atau diwahyukan. Nah, kalau yang bagian yang pertama ini merupakan belas kasihan yang diperlihatkan. Tapi kalau kita melihat bagian yang akhir, yaitu yang membedakan bahwa ada orang berdosa karena ketidaktahuan, tetapi ada juga orang dengan sengaja menolak. Nah, ini merupakan bahaya, artinya kehilangan kasih anugerah yang ditunjukkan oleh Allah. Saudara, Paulus sama sekali tidak menyarankan bahwa kita pantas mendapatkan perkenanan Allah. Tapi justru seharusnya kita tidak pantas. Ya. Jadi Paulus mengatakan bahwa kasih karunia Allah telah melimpah atau lebih dari limpahnya di ayat 14. Dan di sini Paulus membuat satu penekanan, menambahkan awalan yang menyatakan hiper atau di atas. Maka kalau artinya yang dimaksud di sini adalah sangat melimpah atau super melimpah. Kasih dan anugerah Tuhan itu mengalir bagi Paulus, digambarkan seperti gelombang laut yang terus datang dan datang tanpa akhir. Anugerah Allah tidak hanya melimpah tetapi juga iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tuhan merupakan penyedia segala yang kita butuhkan untuk hidup dan bagaimana kita menghidupinya. Dia memberikan kita iman untuk percaya kepada Kristus untuk keselamatan. Dia juga memenuhi kita dengan kasih Kristus yang mengalir dari kita kepada orang lain. Maka kalau kita berkata dengan jujur, anugerah Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Dengan iman dan kasih yang ada di dalam Kristus Yesus. Maka ketika kita hidup di zaman ini, banyak orang yang mengaku Kristen. Tetapi baik secara diam-diam atau dengan berani menyangkal kecukupan anugerah kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karuniaku cukup bagimu. Ini merupakan pernyataan Tuhan kepada Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Maka kemungkinan rata-rata orang Kristen dan juga budaya kita secara sinis kadang memandang nasihat ini sebagai sesuatu hal yang sederhana. Tidak ada yang istimewa. Maka jika kasih karunia Allah dan iman serta kasih yang ada di dalam Kristus Yesus tidak lebih dari kelimpahan dalam hidup saudara, masalahnya bukan pada kasih karunia Allah. Entah saudara belum memahami kebenaran Injil yang mendasar, bahwa itu semua adalah kasih karunia. Atau saudara belum belajar bagaimana memanfaatkan kasih karunia yang melimpah sebagai persediaan untuk setiap kebutuhan kita. Maka hal yang kedua yang kita renungkan bagian ini, selain Injil yang didasarkan pada kebaikan dan anugerah Tuhan yang berlimpah, Injil juga adalah untuk orang berdosa di ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterimanya sepenuhnya. Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Karena tidak ada orang yang perlu melamar dalam bagian ini. Mengapa? Karena Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Jika pada dasarnya saudara dan saya adalah orang yang baik pergi ke gereja, maka Kristus tidak datang untuk menyelamatkan kita.
Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Jika saudara adalah orang yang dengan sedikit kesalahan dan kekurangan, Kristus juga tidak datang untuk menyelamatkan saudara. Tapi dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Jika saudara dan saya adalah orang yang terlalu bermartabat dan memiliki harga diri dan menyebutkan diri sebagai orang yang paling benar, maka Kristus tidak datang juga untuk menyelamatkan saudara. Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Injil yang kita dengar kadangkala pesannya positif, tapi tidak selalu menekankan tentang bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Injil itu datang untuk orang berdosa. Saudara, di sini Paulus menggarisbawahi dengan mengatakan, dan ini merupakan pernyataan bahwa Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Tentu saja kita telah ditebus oleh karena kasih karunia Allah. Sehingga sekarang ini kita adalah anak-anaknya melalui iman kepada Kristus. Saudara, tapi jangan juga kita terlalu terpesona dengan hal ini. Mengapa? Karena kadangkala tanpa kita sadari, kita juga terlena. Mengapa? Karena ada tanggung jawab kita di dalamnya. Saudara, Paulus menyebut dirinya, akulah yang paling berdosa. Ini merupakan hal yang sangat penting dalam membuat pernyataan ini. Bukan sebagai orang percaya yang baru ketika Paulus berbicara, tetapi dia telah berjalan dengan Tuhan kurang lebih selama 25 tahun. Kalau kita menelusuri perkembangan kronologis dalam pernyataan Paulus tentang dirinya, maka kita menemukan di situ dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dia berkata, aku adalah rasul yang paling hina. Bahkan dalam Efesus 1 ayat 8 ditulis, dia berkata, aku adalah orang kudus yang paling hina. Dan dalam bagian 1 Timotius pasal 1 ayat 15 yang kita renungkan ini, aku adalah yang paling berdosa dari semua yang berdosa. Saudara, hidupnya yang sangat buruk pada masa lalu. Dia telah menghujat, dia menganiaya, bahkan dia orang yang sangat kejam. Tapi Tuhan mengubahnya. Injil datang untuknya. Semakin dekat seseorang berjalan dengan Tuhan, maka semakin dia menyadari kedalaman sifat dosanya yang pada gilirannya mendorongnya untuk lebih menghargai kasih karunia Tuhan. Maka ketika kita merenungkan saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, apakah kita juga belajar menyadari diri bahwa kita adalah orang yang paling berdosa? Atau mungkinkah kita di alam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita juga mengalami begitu banyak hal yang mungkin menurut kita lah tidak layak di hadapan Tuhan. Kesadaran ini akan membawa kita maju lebih selangkah lagi bersama dengan Tuhan. Injil yang didasarkan pada belas kasihan dan anugerah Allah itu melimpah. Dan Injil itu adalah untuk orang berdosa. Injil itu juga lah yang mengubah orang berdosa menjadi pelayan Kristus. Kalau kita melihat di ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Bapak Ibu Saudara, Allah menempatkan Paulus untuk melayani. Maka kita menyadari bahwa kehidupan yang tadinya buruk mungkin. Kalau kita melihat kehidupan Paulus dari sisi sebagai orang yang sangat punya potensi. Tapi ketika bertemu dengan Kristus, apa yang dialaminya itu mengubah cara berpikirnya, mengubah cara pandangnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka sebagai orang yang percaya kita belajar dari Paulus. Ketika yang tadinya hidupnya dikatakan di ayat yang aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya dan seorang yang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Tuhan
mengubah orang yang paling hina, orang yang berdosa menjadi pelayannya. Saya juga percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, apapun keberadaannya, dalam situasi apapun mungkin kita katakan bahwa aku tidak layak. Tapi Tuhan memakai kita. Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan mengubah hidup kita menjadi satu pribadi yang siap dipakai olehnya. Yang menjadi persoalan adalah kita mau atau tidak. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan kehidupan Paulus yang telah diubahkan oleh Tuhan. Seperti yang diuraikan di ayat 13 yang kita baca tadi. Dan juga mengingatkan kita kembali bagaimana proses hidupnya bertemu dengan Tuhan. Dalam perjalanan ke Damsyik dengan semangat yang menggebu-gebu. Ingin menyiksa. Menghentikan gerak langkah orang-orang percaya. Tapi ketika bertemu dengan Kristus, dia bertanya, siapakah engkau? Dan Tuhan berkata, akulah Yesus. Yang dianiaya adalah orang-orang percaya. Tetapi yang sebenarnya sesungguhnya sedang dianiaya adalah Kristus Yesus dalam hidup orang percaya. Maka ketika Injil itu sudah diberikan kita dengan kasih dan belas kasihan kasih karunia Allah yang melimpah, maka Injil juga akan mengubah seseorang itu menjadi pelayan Kristus. Maka hendaknya kita mengingat kembali pengalaman kita tentang bagaimana kita bertemu dengan Injil. Kita perlu sering mengingat kembali pengalaman kita pertama kali bertemu dengan Tuhan. Maka itulah alasan mengapa kita harus menikmati dan mengingat sering melaksanakan perjamuan kudus yang kita lakukan hari ini. Kita semua cenderung melupakan keselamatan yang besar. Maka dia mengingatkan kita, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Maka paling tidak ada 4 hal yang dilakukan ketika kita mengingat pengalaman tentang Injil untuk hidup kita. Demikian juga dengan Paulus dan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita melihat yang pertama, ketika kita mengingat kasih-Nya, membuat kita bersyukur. Ketika kita mengingat kasih yang telah dinyatakannya, membuat kita bersyukur. Aku telah dikasihaninya, aku mengucap syukur. Dalam ayat 12, ketika Paulus merenungkan Injil tentang kemuliaan Allah, dalam ayat 11, dan bagaimana hal itu telah menyelamatkannya dari masa lalunya yang penuh dengan dosa. Kata yang keluar dari mulutnya adalah, aku mengucap syukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Mengapa? Karena dia mengingat betapa Allah telah mengampuni dan dia juga mengasihi kita. Betapa kita telah diampuni adalah cara mengisi hati kita dengan rasa ucapan syukur. Kesadaran ini perlu kita harus renungkan. Mengingat akan kasih-Nya membuat kita rendah hati. Aku telah dikasihinya. Maka itu membuat kita rendah hati. Di ayat 13-15. Meskipun Paulus orang yang berbakat, pendidikannya cemerlang, ada orang yang menafsirkan bahwa Paulus ini adalah orang yang sangat pintar. Kalau diberikan gelar doktor mungkin 10 gelar doktornya. Bahkan dalam pendidikan Yahudinya sangat jelas. Dalam mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Bahkan dibandingkan dengan para ahli Taurat sezamannya, tidak sebanding dengan Paulus. Bahkan di bawah seorang rabi Yahudi, yaitu Gamaliel. Bahkan di bagian yang lain kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, ketika diperhadapkan dengan tua-tua dan mengatakan bahwa engkau gila Paulus, karena pengetahuanmu yang banyak itu. Saudara, Paulus adalah orang yang sangat berpengaruh, tapi dia tidak sombong. Dia berkata dengan jujur, oleh kemurahan Allah yang sebenarnya tidak layak diperolehnya,
aku bisa menjadi sekarang ini. Saudara, kesadaran seperti ini yang diungkapkan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 15:10 itu akan mencegah kita memandang juga rendah sesama orang lain, sesama orang percaya. Mengingat kasih-Nya akan membuat kita bermanfaat. Aku telah dikasihinya, maka aku menjadi berguna, menjadi contoh. Paulus berkata dalam bagian ini, aku adalah contoh dari kesabaran Allah yang sempurna. Jika Tuhan dapat menyelamatkan seseorang seperti saya, kata Paulus, maka Dia juga dapat menyelamatkan siapapun. Maka yang kita renungkan pada bagian ini, kalau Tuhan mampu memakai orang seperti Paulus yang tadinya masa lalunya sangat buruk, bahkan dituliskannya, aku adalah orang yang paling berdosa. Kalau Tuhan bisa memakai dan menyelamatkan orang seperti itu, maka saudara dan saya juga hari ini pasti diselamatkan, dipakainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu membawa kita memahami bahwa betapa kayanya Tuhan. Siapapun kita, profesi apapun kita, kalau kita hidup sesuai dengan kasih anugerahnya, maka itu sangat bermanfaat. Maka hal yang keempat yang perlu kita ingat, ketika kita mengingat kasih-Nya, kita akan memuliakan Tuhan. Aku telah dikasihinya, maka aku memuliakan Tuhan, di ayat 17. Ketika Paulus memikirkan apa yang telah Allah lakukan dalam hidupnya, maka secara spontan itu dia mengungkapkan pujian penyembahan. Kita harus perhatikan pada bagian ini bahwa sifat-sifat Allah yang dipuji Paulus ini adalah sifat-sifat yang memisahkan Dia, yaitu yang Tuhan, dengan kita. Bukan kasih karunia atau kasih atau kesabaran yang baru saja dipuji oleh Paulus. Tapi Injil ini meminta kita mendekat untuk menerima belas kasihan. Tapi setelah menerimanya, kita juga harus menyadari bahwa Tuhan sama sekali terpisah dari kita. Mengapa, saudara? Karena Dia adalah Raja segala zaman. Tetapi kita adalah rakyatnya yang terbatas. Dia abadi sementara kita tunduk pada kematian. Dia tidak terlihat sementara kita hidup di alam yang terlihat. Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dan kita jelas bukanlah dewa. Maka yang bisa kita lakukan hanyalah bersujud di hadapannya. Kagum, heran. Mengapa? Karena kasih-Nya yang menyelamatkan orang berdosa. Saudara, ketika kita telah mengalami kasih Allah, maka yang terungkap dalam luapan hidup kita adalah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tidak hanya itu, kita juga ada ungkapan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada hal yang istimewa yang dapat kita lakukan setelah kita mengalami kasih Allah. Mengapa? Karena ketika kita mengingat kasih-Nya, maka kita akan mengucap syukur. Ketika kita mengingat kasih-Nya, maka kita belajar terus rendah hati. Ketika kita mengingat kasih-Nya, kita harus sadar bahwa kita dipakai Tuhan menjadi contoh, menjadi teladan dimanapun kita berada. Ketika kita mengingat kasih-Nya, maka yang terungkap dalam hidup kita adalah memuliakan Dia, mengagungkan kebesarannya dimanapun kita berada. Baik kita yang sedang belajar, yang sedang bekerja, di rumah, dimanapun. Puncak kehidupan kita adalah memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan terus mengingat akan kasih Tuhan. Mengapa? Karena kita telah dikasihinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.